Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik aja. Pada kali ini kita akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul menguji pengaruh variabel berbeda terhadap emisi gas karbon dioksida pada kendaraan mobil di negara Kanada dengan menggunakan regresi linear. Kepada Saudara Alif Fakih bisa share screen terlebih dahulu. Kelompok ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama dengan NIM 2010-511-008 atas nama Saudara Bagus Hajiwo Utamo. Lalu dengan NIM 015 atas nama Saudari Marela Azaria Putri. Lalu dengan NIM 032 dengan nama Ali Fakih, dan terakhir dengan NIM 039 dengan nama saya sendiri, Rafiki Yahya. Selanjutnya saya silahkan kepada teman saya Marela Azaria Putri, dipersilakan. Ya, terima kasih Rafiki untuk pembukaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pendahuluan, di mana pada penelitian ini kami memulai dengan kendaraan mobil, merupakan salah satu kendaraan yang menjadi andalan mayoritas manusia sebagai alat transportasi. Menurut statistik jumlah mobil di Kanada per tahun 2019 sebesar hampir 23 juta. Dengan banyaknya jumlah kendaraan mobil tersebut, peneliti merasa perlu adanya penelitian tentang variabel-variabel apa saja yang dapat menentukan emisi gas karbon dioksida dengan baik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan regresi linear. Regresi linear merupakan metode yang digunakan untuk membuat model antara satu atau lebih variabel bebas X dan variabel respon atau uji coba Y. Alasan penelitian ini menggunakan regresi linear karena regresi linear dapat digunakan untuk melihat korelasi antara kelas independen dan kelas dependen, serta dataset tersebut digunakan untuk menentukan nilai yang kontinu. Next. Kita masuk ke dalam metode penelitian di mana tahap pertama kami melakukan pengambilan data dengan judul dataset CO2 emission by vehicles yang bersumber dari www.kaggle.com, di mana dataset ini memiliki satu kelas dan 6 fitur. Berdasarkan data yang didapatkan, dataset ini menangkap rincian bagaimana emisi gas karbon dioksida oleh kendaraan mobil di negara Kanada dapat bervariasi dengan fitur yang berbeda. Lalu metode penelitian kedua adalah praproses data yang bertujuan untuk mengurangi komputasi yang dilakukan oleh mesin, mempercepat waktu, meningkatkan akurasi dari proses estimasi model, serta menghilangkan fitur-fitur yang tidak diperlukan dalam pembentukan model nantinya. Dalam melakukan praproses data, kami menghapus sebanyak 5 buah fitur yang tidak dipakai ketika pembuatan model seperti make, model, vehicle class, transmission, dan fuel type. Dan yang ketiga, kami membangun model dengan regresi linear, di mana kami menetapkan engine size L, cylinders, fuel consumption CT, fuel consumption HW wide, fuel consumption COM L 100 km, dan fuel consumption COM MPG sebagai variabel independen, dan CO2 emission sebagai variabel dependen. Next. Oke, selanjutnya itu pembagian data, di mana pada penelitian kali ini kami menggunakan library dari Train Data Split untuk membagi data menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Di mana data latih itu sebesar 70% dan data ujinya sebesar 30% dari keseluruhan data yang ada. Dengan menggunakan library Train Data Split tersebut, data terlebih dahulu diacak, kemudian baru dibagi berdasarkan jumlah besaran yang telah ditentukan. Kemudian pada pembagian data ini juga untuk data latih, untuk variabel untuk data latih dan data ujinya, untuk variabel independennya kami melakukan standarisasi data agar setiap data memiliki range nilai dari 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya yaitu ada uji model regresi linear, di mana
Dalam tahap pengujian ini, kami menggunakan cross validation score dengan jumlah cross validation sebanyak 5, kemudian mean squared error dan R2 score. Kemudian selanjutnya yaitu reduksi dimensi, di mana untuk melihat pengaruh variabel yang berbeda, kami melakukan reduksi dimensi dengan menggunakan prinsipal komponen analisis, backward elimination, dan forward selection. Adapun untuk reduksi dimensi dengan menggunakan backward elimination dan forward selection, di sini kami menggunakan pengujian atau evaluasi dengan menggunakan R2 score dan mean square error. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini merupakan hasil dari proses pembuatan model dengan regresi linear, yaitu cross validation score-nya 0,9, mean squared error-nya 331,7 sekian, dan R2 score-nya 0,9 sekian. Selanjutnya itu ada hasil reduksi dengan dimensi dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Nah, di sebelah kiri gambar ini kami menggunakan jumlah prinsipal komponen dari 1 sampai dengan 6, dan hasilnya seperti gambar berikut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu merupakan hasil reduksi dimensi dengan backward elimination. Nah, pada iterasi pertama hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu merupakan hasil iterasi kedua, di mana jumlah data jumlah fitur yang digunakan makin berkurang dari iterasi pertama. Selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih Mas Bagus atas penjelasannya. Berikut adalah hasil reduksi dimensi dengan backward elimination dengan iterasi sama dengan 3. Lalu berikut adalah hasil reduksi dimensi dengan backward elimination dengan iterasi 4 dan juga iterasi sama dengan 5. Dengan menggunakan reduksi dimensi backward elimination, didapatkan hasil yaitu skor tertinggi dicapai pada iterasi pertama dengan fitur yang digunakan yaitu engine size L, silinder, fuel consumption HWY L per 100 km, lalu fuel consumption comp L per 100 km, dan fuel consumption comp MPG. Sedangkan skor terendah dicapai pada iterasi kelima dengan fitur yang digunakan yaitu cylinders. Untuk selanjutnya adalah berikut hasil reduksi dimensi dengan forward selection dan iterasi yang digunakan sama dengan 1. Berikut adalah hasilnya. Lalu berikut adalah iterasi sama dengan 2. Selanjutnya adalah iterasi sama dengan 3. Selanjutnya adalah iterasi sama dengan 4, iterasi sama dengan 5, dan juga iterasi sama dengan 6. Dengan menggunakan reduksi dimensi forward selection, didapatkan hasil yaitu skor tertinggi dicapai pada iterasi ke-6 dengan fitur yang digunakan yaitu fuel consumption city, cylinders, fuel consumption comp, fuel consumption highway, engine size, dan fuel consumption comp. Sedangkan skor terendah dicapai pada iterasi pertama dengan fitur yang digunakan yaitu cylinders. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan untuk masing-masing fitur yang digunakan dalam membuat model machine learning. Dengan menggunakan reduksi dimensi, terlihat bahwa jumlah fitur yang digunakan dan fitur apa saja yang digunakan menghasilkan skor yang berbeda-beda pada saat pembuatan model. Yang pertama, pada saat prinsipal komponen analisis atau PCA, didapatkan skor yang tinggi ketika menggunakan 5 prinsipal komponen dan mendapatkan skor yang rendah ketika menggunakan 1 prinsipal komponen. Lalu ketika yang kedua, backward elimination, didapatkan skor tertinggi pada iterasi pertama dengan menggunakan 5 fitur, serta didapatkan skor terendah
pada iterasi kelima dengan menggunakan satu fitur. Dan yang ketiga adalah forward selection, didapatkan skor tertinggi pada iterasi ke-6 dengan menggunakan 5 fitur, serta didapatkan skor terendah pada iterasi pertama dengan satu fitur. Untuk mendapatkan performa terbaik, maka harus menggunakan seluruh fitur yang ada dalam proses pembuatan model, atau dapat juga dengan tidak menggunakan fitur silinder untuk memperoleh performa yang tidak jauh berbeda, namun dengan menggunakan lebih sedikit fitur. Selanjutnya. Demikian presentasi pada laporan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.